Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 11 dan 12 yang berbunyi, "Katakanlah ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat milik Kristus harus berani merasa cukup. Salah satu kunci atau unsur yang berkaitan dengan senang atau sukacita atau bahagia dalam hidup kita umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus adalah kemampuan untuk merasa cukup. Merasa cukup itu berarti di dalam kondisi sekarang ini di mana kita sungguh menyadari bahwa kita umat kepunyaan Tuhan Yesus Kristus ini memiliki semua yang dibutuhkan. Selain itu, hidup berkecukupan berarti bahagia, senang, sukacita dengan apapun yang kita miliki dan alami pada saat sekarang ini. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengungkapkan bahwa Rasul Paulus pernah merasakan adanya suatu kelimpahan maupun kekurangan, dan hal ini tidak mempengaruhi rasa senang atau sukacita dan bahagianya di dalam hidupnya. Di dalam segala kondisi kehidupan Rasul Paulus selalu mau belajar untuk mencukupkan diri. Sukacita dan kebahagiaannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang ia miliki ataupun seberapa nyaman hidupnya. Di sini Rasul Paulus hendak mengajarkan bahwa orang yang berkekurangan dari sisi harta benda, kekayaan maupun orang yang kaya secara materi senantiasa perlu untuk belajar untuk merasa keadaan puas atau keadaan yang berkecukupan. Memang benar bahwa kita bisa dan dapat belajar dalam hal merasa cukup ketika berada dalam kondisi kekurangan, tetapi yang sering terjadi adalah bahwa orang yang kaya secara materi atau berlimpah harta benda kekayaannya justru malah tidak merasa cukup dan selalu ingin memiliki kekayaan yang lebih banyak, lebih besar lagi. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus bahwa hidup yang boleh merasakan senang atau sukacita dan bahagia itu sesungguhnya ditentukan oleh sesuatu yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas, lebih lebar, lebih mulia daripada hanya sekedar berkelimpahan materi atau berkelimpahan harta benda kekayaan. Rahasianya adalah Tuhan Yesus Kristus saja yang hidup di dalam hati Rasul Paulus. Rasul Paulus telah belajar banyak tentang kondisi hidup tidak akan pernah membuatnya puas. Orang lain tidak akan pernah membuatnya puas. Pengakuan dunia tidak akan pernah membuatnya puas. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sanggup membuatnya puas sekali. Hanya di dalam Kristus, Rasul Paulus mengalami kekayaan rohani sejati yang dapat memuaskan jiwanya, dan dari kondisi berkelimpahan inilah ia dimampukan untuk memiliki hati yang berkecukupan. Sebagai buktinya,
ketika Rasul Paulus tidak memiliki apa-apa, di penjara, disiksa, menderita, ia berani berkata, cukup. Inilah sikap hidup Rasul Paulus yang perlu kita contoh teladani. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani merasa cukup dalam segala kondisi kehidupan yang kita alami sekarang maupun yang akan datang? Untuk itu ingatlah akan nas firman Tuhan Yesus Kristus bagaimana dituliskan dalam Injil Matius 6 ayat 25 ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada hari ini bahwa sebagai umat milik Kristus yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, yaitu nyawa-Mu sendiri menggantikan kami dalam mati di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya, supaya kami boleh diselamatkan dari kuasa kematian kekal yang sudah Tuhan buktikan dengan janji-Mu, yaitu Engkau telah bangkit dari kuasa kematian kekal itu, mengalahkan dan bahkan Engkau telah masuk ke surga menyediakan tempat bagi kami. Siapapun kami yang memang mau beriman percaya dengan sungguh-sungguh padamu harus berani merasa cukup dalam hidup kami ini, walaupun kami bisa saja oleh pandangan mata dunia berkekurangan. Saat ini Bapa, kami sungguh merasa bahwa dalam segala keadaan memang kami harus merasakan adanya kecukupan itu sendiri. Kini kami memang merasa ada kekurangan dalam hal kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit apapun yang sedang kami derita sekarang. Tolong Tuhan melalui Roh Kudus, pakai apalah kiranya segala sarana perawatan untuk memungkinkan kami boleh pulih dan sembuh seutuhnya, baik jasmani terlebih rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.